Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi pada pembelajaran daring bersama saya Dian Ayu Permatasari yang akan mengajarkan kalian mengenai teks laporan hasil observasi. Selamat menyaksikan. Kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan secara lisan maupun tulisan, kemudian menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, indikatornya yaitu menjelaskan pengertian, struktur, ciri-ciri, dan isi laporan hasil observasi secara lisan maupun tulisan. Kemudian menentukan struktur dan isi yang terkandung dalam teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, mengemukakan struktur dan isi yang terkandung dalam laporan hasil observasi secara lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya yaitu menyusun ringkasan informasi yang terkandung dalam teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi secara tulis. Yang terakhir, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan dapat memahami pengertian, struktur, ciri, dan isi teks laporan hasil observasi. Yang selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi struktur, ciri, dan isi teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, diharapkan siswa dapat menyusun dan menyimpulkan informasi yang terkandung dalam teks laporan hasil observasi. Nah, pengertian dari teks laporan hasil observasi itu sendiri yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi karena disusun berdasarkan kriteria dari yang umum ke kriteria yang lebih khusus. Jadi penyusunannya dari umum, misalnya kita menyusun wayang, jadi kita menuliskan pengertian terlebih dahulu, ciri, jenis, kemudian lanjut ke bagian manfaat dan lain sebagainya. Teks laporan hasil observasi dibagi menjadi dua, yaitu teks laporan formal dan teks laporan non-formal. Teks laporan formal ini biasanya disusun berdasarkan kepentingan bersama, jadi penulisannya harus sesuai kaidah dan penyusunan bahasa kebahasaannya. Nah, contohnya yaitu laporan berita, laporan eksperimen, laporan analitis, dan lain sebagainya. Kemudian teks laporan non-formal yaitu teks yang penyusunannya untuk kepentingan penulisan, misalnya laporan perjalanan, laporan percobaan, laporan diskusi, dan lain sebagainya. Nah, fungsi teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jelas fungsinya untuk melaporkan hasil kegiatan pengamatan. Kemudian, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Nah, dalam laporan hasil observasi ini berdasarkan fakta, data-data yang diperoleh berdasarkan fakta, sehingga cocok digunakan untuk dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan maupun pemecahan masalah dalam pengamatan. Kemudian sarana dokumentasi jelas berfungsi untuk mendokumentasikan kegiatan yang dilaporkan. Kemudian sebagai sumber informasi terpercaya. Teks laporan hasil observasi di sini dapat dijadikan referensi maupun rujukan karena bersifat objektif, yakni berdasarkan keadaan yang terjadi di lapangan tanpa memihak pihak manapun, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi terpercaya. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada 5. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan, bersifat objektif, global, dan universal, bersifat khusus atau spesifik, disajikan secara lengkap, bersifat menarik, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan. Jelas, data yang diperoleh dari teks laporan hasil observasi ini berdasarkan pengamatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian bersifat objektif, global, dan universal. Informasi yang terdapat dalam laporan hasil observasi ini harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dimengerti semua orang,
dan berisi hasil pengamatan yang bersifat umum dan mendunia. Nah, ciri yang ketiga yaitu bersifat khusus atau spesifik. Teks laporan hasil observasi isinya harus disesuaikan dengan hasil pengamatan. Kita tidak boleh membahas di luar pengamatan. Kemudian kita tidak boleh melebih-lebihkan dalam teks hasil observasi tersebut. Jadi harus disesuaikan memang benar-benar berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian disajikan secara lengkap. Isi yang terkandung dalam laporan hasil observasi harus disajikan secara lengkap dan terperinci sesuai dengan kebutuhan pembaca tanpa terkecuali. Kemudian yang terakhir yaitu bersifat menarik dan mudah dipahami. Teks laporan hasil observasi harus dibuat semenarik mungkin dan bahasa yang digunakan tidak boleh berbelit-belit. Tujuannya agar menarik minat pembaca sehingga pembaca tidak kebingungan dalam memahami sebuah informasi. Nah, kemudian struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama yaitu definisi umum. Definisi umum berisi pembukaan yang berisi pengertian atau informasi umum mengenai objek yang diamati. Biasanya ditulis secara singkat, berisi latar belakang serta tujuan pengamatan atau penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu definisi bagian, berisi informasi tentang bagian-bagian objek yang sedang diamati. Biasanya menceritakan objek-objek tersebut. Misalnya kita sedang mengamati buah manggis, maka yang ditulis adalah seperti daunnya, akarnya, batangnya, bagian-bagian dari pohon manggis tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya definisi manfaat, merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Misalnya, tadi kita sedang mengamati buah manggis. Nah, kita menulis manfaat apa saja yang terdapat dalam buah manggis tersebut, seperti itu. Kemudian penutup di sini berisi rincian akhir dari teks laporan hasil observasi, berfungsi untuk menutup laporan. Jadi, pada bagian penutup umumnya berisi ringkasan dan kesimpulan dari laporan yang sudah dilaporkan pada bagian-bagian sebelumnya. Nah, selanjutnya coba kita amati teks laporan hasil observasi berikut. Nah, dari paragraf berikut termasuk ke dalam pernyataan umum karena paragraf ini berisi informasi umum mengenai objek yang diteliti. Nah, di sini kan sudah jelas ya berisi pengertian dari manggis itu sendiri. Kemudian sejarah manggis ini bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pada paragraf ini berisi apa? Pada paragraf ini berisi definisi umum karena di sini sangat jelas menjelaskan bagian-bagian dari pohon manggis, daun manggis, kemudian bunga manggis. Di sini menjelaskan bagian-bagian dari buah manggis tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini berisi apa? Ini berisi manfaat karena sudah sangat jelas ya. Di sini manggis itu dapat menyembuhkan sariawan, disentri, amandel, abses, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini berisi penutup. Di sini menyimpulkan dari uraian-uraian paragraf sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Langkah yang pertama, menentukan objek yang diamati. Kita perlu menentukan ingin mengobservasi apa. Jadi kita perlu menentukan objek yang ingin diamati itu apa terlebih dahulu. Kemudian setelah kita dapat menentukan objek yang kita amati, kita membuat daftar aspek yang diamati. Misalnya kita ingin mengobservasi buah manggis tadi ya. Nah, aspek yang ingin diamati itu berupa apa saja? Misalnya berupa pengertian buah manggis, kemudian bagian-bagian dari buah manggis itu sendiri seperti daun, akar, maupun pohon, maupun buah manggis itu sendiri. Kemudian
kita dapat mengamati manfaat, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita melakukan pengamatan. Setelah kita menyusun aspek tadi, kita melakukan pengamatan langsung di lapangan. Nah, setelah melakukan pengamatan, jelas kita mencatat apa saja hal penting yang terdapat dalam hasil pengamatan itu sendiri. Kita boleh mencatatnya, memotretnya, bahkan merekamnya. Nah, setelah itu langkah terakhir kita langsung mengembangkan hasil pengamatan itu dalam bentuk teks yang lengkap dan padu. Jadi aspek-aspek tadi yang sudah kita amati, kita kembangkan dalam suatu paragraf yang lengkap dan padu. Nah, itu tadi materi dari teks laporan hasil observasi. Nah, itu tadi materi pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.